pada siang hari tes. Oke, ya. Siang hari ini saya rindu untuk membagikan sebagian firman Tuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Kefas bahwa bulan ini kita akan bahas tentang misi. Apa itu misi? Mungkin teman-teman lebih tahu Mission Impossible kali ya, kalau lihat itu ya. Misi semua satu tugas, tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita lihat dulu beberapa singkatan ini. Tes buat teman-teman ya. Ini apa? Sebutnya apa kalau singkatan? Cemiu gitu ya. Correct me if I'm wrong. Oke, kalau WDYT, what do you think? Asap? Kalau ini? Oke, tahu semua. Kalau bikin WhatsApp kayak singkat semua ya. GWS tahu ya. IMO, in my opinion. OTW, on the way. OOT, out of topic. Oke. Hari ini saya mau tambahkan satu lagi singkatan. Kira-kira ini apa? Bukan correct me apa. Bukan ya. Christ mission is my mission. Jadi kalau teman-teman ingat yang tadi, correct me if I'm wrong, saya kasih sedikit plesetan. Christ mission is my mission. Misi Kristus adalah misi saya. Kenapa kita perlu sama-sama belajar? Karena saya rindu bahwa hidup kita di dunia ini bukan sesuatu yang apa ya? Bukan begitu-begitu saja. Ada sesuatu yang kita pelajari yang harus kita kerjakan. Untuk anak muda sering muncul pertanyaan seperti ini. What on earth am I here for? Buat apa saya ada di dunia? Buat apa saya hidup? Adakah maksud tertentu? Hari ini saya sampaikan ada 5. Yang pertama, you are planned for God pleasure. Kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau yang kita kata yang paling kita dengar, worship. Ayatnya Yohanes 4 ayat 23. Saya nggak perlu jelaskan lebih detail, tapi saya mau sampaikan di ayat Yohanes 4 ayat 23 ini, kita belajar bahwa Tuhan ingin kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Tapi di 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Di sini saya mau sampaikan bahwa bukan cuma kata-kata kita yang memuliakan Tuhan, tapi juga perbuatan kita. Kenapa kita ada di dunia ini? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bukan cuma dengan mulut kita, tapi juga dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ya sesuai dengan kegiatan kita. Apakah kita di sekolah, apakah kita di kampus, apakah kita di tempat usaha, tempat kerja, apapun itu, perbuatan kita bisa memuliakan Tuhan. Kalau perbuatan kita nggak memuliakan Tuhan, sebenarnya sederhana. Contohnya sederhana begini. Pernah nggak teman-teman dengar istilah, kok orang Kristen begitu? Kok orang Kristen begitu adalah semacam quote bahwa orang Kristen diharapkan dari perbuatan dan perkataannya itu harus memuliakan Tuhan. Harus selalu membawa kebaikan. Kita lihat berikutnya. You are formed for God family. Kita diciptakan untuk dalam satu keluarga Allah. Istilahnya fellowship. Ayatnya mungkin teman-teman pernah dengar ini. Bahwa roh Tuhan menjadikan kamu anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Dari situ kita mau belajar satu hal. Anak-anak Allah kumpul sama anak-anak Allah. Apa yang dilakukan anak Allah? Salah satu yang pertama. Worship, ada persekutuan, saling mengenal, saling mendukung. Ada satu ayat juga yang saya mau sampaikan. Di Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau persekutuan-persekutuan. Tapi marilah saling menasihati. Kenapa kita harus kumpul di dalam satu ibadah, satu persekutuan? Tujuannya sederhana. Supaya kalau ada yang bermasalah, yang lain bisa menasihati. Ada yang kesusahan, yang lain bisa mendorong. Yakobus 5 ayat 16, Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan.
Itu part bagian dari persekutuan kita. Mendoakan teman kita walaupun kita nggak bertemu tapi kita doakan dia. Itu bagian dari kita fellowship. Berikutnya adalah kita diciptakan, dibentuk untuk menjadi seperti Kristus. Discipleship, pemuridan. Efesus 4 ayat 15 berkata kita harus bertumbuh dalam segala arah menuju dia. Jadi target kita menjadi serupa dengan Kristus. Saat ini mungkin belum, tapi arahnya ke sana. Makanya ada yang namanya kelompok kecil, komsel, apapun itu. Itu adalah salah satu cara kita makin menyerupai Kristus. Caranya ya kita belajar Alkitab, baca renungan, baca firman Tuhan. Kemudian yang keempat, kita dibentuk untuk suatu pelayanan. Ministry. Kalau di Efesus 2 berkata bahwa pelayanan itu adalah perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik pada teman sekolah kita, teman kuliah kita, teman kerja kita, rekan usaha kita, itu salah satu dari pelayanan kita. Bahkan di Matius 25 ayat 40 berkata begini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maksudnya begini, mungkin ada orang yang kita lihat susah, ada orang yang terlihat perlu ditolong dan kita tolong, sebenarnya itu adalah kita juga melayani. Tadi kita udah nyanyikan, jadikan kita tanganmu, kakimu, itu maksudnya apa? Tuhan mau menolong manusia, orang-orang lewat kita. Makanya kita gunakan mulut kita, tangan kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain. Itu yang disebut pelayanan. Jadi pelayanan tuh nggak harus selalu ada di sini ya. Memang di dalam ibadah ada bagian dari pelayanan, tapi pelayanan juga bisa ada di luar. Nah, kita masuk yang paling intinya ada yang kelima. Kita diciptakan untuk satu misi. Misi itu satu tugas. Di dalam Alkitab disebut evangelism. Jadi kita harus mempunyai tugas untuk menyampaikan sesuatu berita yang baik. Evangelism itu artinya menyampaikan berita baik. 2 Korintus 5:19 berkata begini, sebab di dalam Kristus Allah menamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada siapa? Kepada kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Saya mau sampaikan, dari 1 sampai 4 yang biru itu semua kita lakukan saat ini. Tapi nanti ketika kita bertemu Tuhan di surga, 1 sampai 4 tetap kita lakukan. Kita masih memuji Tuhan, kita bersekutu dengan teman-teman kita, rekan-rekan kita, seorang seiman yang sudah ada di surga, atau langit bumi-bumi baru. Kita juga masih memilih pemuridan, kenapa? Pasti kan ada perbedaan, karena yang baru kenal, yang udah lama, nah itu pasti tetap ada pemuridan. Kita melayani rekan-rekan seiman, yang tidak ada di surga apa? Yang kelima, evangelism. Misi itu cuma ada di dunia ini. Kenapa? Kalau yang di sana semua udah selamat. Jadi nggak perlu ada penginjilan, evangelism, nggak perlu ada misi lagi. Karena itu kenapa dibilang misi itu penting? Cuma bisa dilakukan ketika kita hidup di dunia. Nanti kalau kita udah naik surga, nomor 5 itu nggak akan lagi kita lakukan. Kita cuma lakukan 1 sampai 4. Karena cuma punya waktu di dunia ini, maka kita boleh bilang bahwa Christ mission is my mission itu penting sekali. Yang pertama kita lihat dari ini adalah bahwa misi kita itu adalah kelanjutan dari misi Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Ditandai dengan ayatnya. Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Itu diucapkan di mana? Di kayu salib. Semua rangkaian proses penyelamatan, penebusan sudah selesai. Siapa yang lanjutin? Kita. Makanya di Yohanes 20 ayat 21 berkata begini. Sama seperti Bapa mengutus aku, Tuhan Yesus, demikian juga aku, Tuhan Yesus, mengutus kamu, teman-teman dan saya. Untuk apa? Menyampaikan, melanjutkan misi Tuhan. Supaya orang lain juga boleh selamat. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin apa? Surga nggak kosong. Surga ada, istilahnya boleh dibilang ada banyak orang. Kenapa? Karena itu bagian tugas kita. Sebenarnya Tuhan bisa pakai cara banyak hal. Tuhan bisa pakai bencana buat orang kenal Tuhan. Tuhan bisa pakai alam semesta buat orang bertobat. Tapi dia pengen orang yang kepercayaannya kita untuk
melanjutkan misinya. Kita lihat yang kedua, misi kita ini adalah sesuatu hak yang istimewa. Kenapa? Di 1 Korintus 3:9 berkata, kami adalah kawan sekerja Allah. Kawan sekerja, teman kerja, partner. Bayangkan Allah sendiri bilang bukan cuma anak, hamba, tapi partner kerja. Kita disebut partner, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Menyampaikan berita kebenaran, berita pendamaian itu. 2 Korintus 5:18 saya ulangi lagi. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi itu sesuatu hal yang boleh dibilang istimewa. Kenapa? Enggak semua bisa dapat. Orang dunia yang belum kenal Tuhan, dia nggak akan dapat tugas ini. Kita yang sudah kenal Tuhan, sudah bertobat, sudah menjadi anak Allah, kita dapat kesempatan, istilahnya wonderful privilege, kesempatan hak istimewa untuk disebut kawan sekerja Allah. Tentu kalau teman-teman punya teman, disebut teman kenapa? Karena dia suka mengikuti kemauan kita dong. Tolong bantuin ini, tolongin. Giliran kita minta tolong, dia bantu. Dia susah, kita tolong. Seperti itu kan, tolong menolong kan antar teman, antar kawan. Nah begitu juga Allah. Ketika dia menyebut kita kawan sekerja, Allah minta kita tolong untuk apa? Melanjutkan misinya. Apakah saudara mau menolong dia? Melanjutkan? Harusnya jawabannya ya. Kita lihat yang ketiga. My mission has internal impact. Internal impact artinya punya pengaruh kekekalan. Kisah 4 ayat 12 berkata begini. Keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi begini. Kalau orang di dunia ini tidak kenal Tuhan Yesus, tidak menjadikan Tuhan Yesus juru selamat, ujungnya mana? Neraka semua. Efeknya apa? Efeknya kekal. Itu yang saya mau sampaikan, efeknya kekal. Makanya misi kita, tadi kita udah belajar kelanjutan misi Kristus, punya hak istimewa, kenapa? Karena disebut sahabat, punya efek kekal. Ini satu ayat yang sampai sekarang, buat saya ini ayat yang mengerikan, tapi saya tetap mesti bacakan buat teman-teman. Kisah Yeskiel 3 ayat 18, saya bacakan lengkap. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidup yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Kekekalan. Lihat kalimat berikutnya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Kalau ada teman kita, kebetulan teman akrab, dia belum kenal Tuhan, itu tanggung jawab kita. Kalau sampai, misalnya, ini cuma andai saja. Tiba-tiba kita kan sama-sama kuliah, sama-sama belajar. Tiba-tiba dia sakit dan langsung meninggal. Teman-teman, rekan-rekan belum sampaikan kabar ini. Apa rasanya? Nanti ketika kita udah sampai surga, nanti seperti orang kaya itu bilang, kok Lazarus bisa di sana? Mau nggak ketika nanti teman, ini semacam pengandaian. Kok kamu nggak kasih tahu Tuhan Yesus buat saya sih? Kamu bilang kamu teman baik saya, tapi kok nggak mau menyampaikan? Karena kamu nggak menyampaikan, akibatnya saya apa? Saya di sini, di tempat yang panas ini. Nggak enak kan kalau teman akrab kita ngomong kayak gitu kan? Makanya dikatakan misi kita itu misi punya pengaruh. Problemnya bagaimana kita menyampaikan, itu ada di bagian belakang. Yang terakhir dari pentingnya misi ini adalah my mission have life meaning. Berarti buat kehidupan kita. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Ayat ini banyak di mana? Banyak di TPU Petamburan. Serius. Kisah 20 ayat 24a, tapi aku tidak menggerakkan nyawaku asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Saya mau sampaikan begini, kita nggak tahu tugas kita, umur kita sampai berapa, kita nggak tahu. Tapi kita senang dong kalau terakhir dibilang, wah dia udah selesaikan tugasnya.
Jadi ketika kita melakukan misi Allah, itu artinya ketika kita selesai, hidup kita tuh bermakna. Kenapa? Kita bisa bilang, Tuhan, saya sudah selesaikan misinya. Berapa yang Tuhan percayakan pada saya untuk dibawa kepada Tuhan Yesus, itu telah saya lakukan. Nggak peduli apa mereka terima atau tidak, minimal saya telah sedikit kasih tahu ada Tuhan Yesus Juru Selamat. Saya ulangin lagi yang Kisah 20 ayat 24. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir, menyelesaikan pelayanan ditugaskan. Semua orang pengen tuntas. Kalau dari seorang pelajar tuntasnya apa? Lulus. Kalau dari mahasiswa tuntasnya apa? Wisuda. Skripsi selesai. Kalau buat orang kerja, buat itu tuntasnya apa? Akhir tahun target semua. Kita semua pasti ada target. Kita ingin selalu dibilang bahwa tugas kita selesai. Tugas kita ada, ya ini. Misi kita apa? Menyampaikan kabar baik. Christ's mission is my mission. Bagaimana kita bisa melakukan misi ini? Orang sering bilang, wah takut kah? Atau kita lihat dulu belajar. Yang pertama adalah kita harus ada, saya sedikit pakai bahasa Inggris, shifting paradigm, artinya cara berpikir kita harus berubah. Kita nggak mungkin melakukan kalau cara berpikir kita masih yang dulu. Yang pertama adalah shift from self-centered thinking to other-centered. Dari hanya memikirkan diri sendiri, tapi mulai memikirkan orang lain. Saya sudah selamat dan saya sudah pasti masuk surga. Bagaimana orang lain? Bagaimana keluarga saya yang belum kenal Tuhan? Bagaimana dengan teman saya? Filipi 2 ayat 4 berkata begini, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. 1 Korintus 10 ayat 33, Paulus berkata begini, bukan untuk kepentingan diriku tapi untuk kepentingan orang banyak. Tuhan udah buat kita selamat, ketika kita menjadikan dia juru selamat, udah. Apakah stop sampai situ? Jangan egois. Ingat orang-orang di sekitar kita. Kenapa kita masih ada dalam dunia ini? Karena kita punya tugas untuk di dalam kehidupan teman kita yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama, perubahan dari cara berpikir hanya diri sendiri kepada orang lain juga. Kemudian yang kedua, perubahan cara berpikir shift from here and now, sekarang, ke eternal thinking. Hidup kita tidak hanya cuma di dunia ini, cuma berhenti sampai kita mati. Orang Kristen hidupnya nggak berakhir di TPU Petamburan. Hidup kita berakhir di mana? Di surga bersama Tuhan. Kalau kita punya fokus hidup kita ujungnya surga, bukan cuma sampai TPU Petamburan, maka kita punya ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara. Sementara bukan? 50, 60, 70, 80 tahun berikutnya kober. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan, tubuh kita, roh kita, jiwa kita adalah kekal. Itu yang masuk surga. Nah, kalau roh kita masuk surga, jiwa kita masuk, bagaimana dengan orang-orang sekitar kita? Akankah kita biarkan mereka di dunia ini menderita, ujungnya neraka? Tentu tidak. Shifting yang ketiga adalah shift from thinking of excuse, alasan. Oh beginilah, nggak bisa begini. Shift from thinking of excuses to thinking of creative ways. Berpikir kreatif, bagaimana supaya orang lain kenal Tuhan. Supaya orang lain minimal sedikit ada perubahan hidupnya. Berpikir bahwa hidup gua nih nggak bisa begini-begini aja, mesti ada sesuatu yang berubah. Yeremia 1 ayat 7 berkata begini, janganlah katakan aku ini masih muda. Kita mungkin masih muda, mungkin kita masih lugu, lucu dan belagu, tapi saya mau sampaikan Tuhan bisa pakai kita. Saya pernah mengikuti satu acara dan saya yakin semua punya IG kan, pastilah ya. Ada yang pernah tahu ini? Yes, he is. Sekali-sekali masuk dan follow. Di dalamnya saya geser sedikit biar bisa teman-teman baca. Learn how to talk to anyone about Jesus. Ini IG Indonesia ya. Di situ kita lihat, ini
berikutnya ditulis bahwa talking about Jesus can be hard. What do you struggle with most? It's hard to find right opportunity. Ngerti bahasa Inggris semua dong ya, harusnya ya. I feel like I don't know much. I'm scared I'll damage my relationship. Kalau ngomong saya takut, waduh, lu nggak jadi teman gue lah. Lu ngomongnya udah rohani banget. Apa seperti itu. I don't want to come across as weird. Dia bilang, saya nggak mau dianggap sebagai orang yang aneh gitu. Sok suci. Itu kalau waktu saya SMA bilang sok suci gitu ya. Coba masuk IG ini, teman-teman lihat. Dikatakan di situ, hidup kamu dalam misi. Apa pilihan yang kamu bisa berikutnya? Ikutan yuk. Berikutnya ada yang ini cerita tentang bagaimana tentang Injil dimulai, yang ini tentang bagaimana kamu cerita tentang diri kamu. Saya nggak perpanjang, tapi PR buat teman-teman. Follow IG ini, belajar semua yang sudah diposting, coba pelajari. Kalau diminta bagaimana bikin cerita, sebelum saya kenal Tuhan Yesus, kenapa saya kenal Tuhan Yesus, sesudahnya, dari situ teman-teman latihan. Bagaimana kita bisa menginjil. Kita lanjut. Sebenarnya di dalam misi kita, Christ mission is my mission, pesan apa yang kita sampaikan? Apakah selalu Alkitab? Alkitab yang keempat. Yang pertama apa? Kita lihat dulu. My life lesson, pelajaran dalam hidup saya. Apa yang Allah ajarkan dalam kehidupan saya. Bisa saja itu kegagalan, bisa aja ketika keluarga kita nggak punya duit karena pandemi, bisa saja karena penderitaan, sorrow, bisa saja karena depresi, impression, bisa saja karena kita diikat oleh hal-hal negatif, disappointment, kecewaan, broken home. Cerita-cerita ini adalah cerita yang bisa kita ceritakan pada teman-teman kita. Kalau kita udah beres. Saya harapkan teman-teman sudah Tuhan pakai. Kalau teman-teman pernah gagal dan Tuhan pulihkan jadi berhasil, itu bisa jadi bahan cerita. Kalau teman-teman depresi karena masalah dengan kuliah, dengan pelajaran, dengan segala macam usaha pekerjaan, dan Tuhan pulihkan, Tuhan bukakan, itu bisa jadi bahan cerita. Tahu nggak teman-teman? Tema-tema ini, itu tema-tema sinetron Korea bukan? Disappointment, kecewa dari teman, broken home, terikat, kegagalan, diputusin pacar. Itu semua tema-tema sinetron. Orang demen dengar cerita begini. Tapi kalau kita cerita bagaimana Tuhan pulihkan dari Tuhan ajarkan apa dalam kehidupan kita, itu cerita awal. Baru kemudian kita masuk ke yang kedua. My godly passion, gairah atau semangat yang kita punya. Mungkin teman-teman, saya berharap tidak ada yang pernah mengalami abuse. Oleh teman atau oleh keluarga atau siapapun itu, atau pernah addiction, kecanduan. Itu kalau kita pernah mengalami itu biasanya apa? Setelah kita dilepaskan, kita pengen orang lain gak mengalami hal yang sama kan? Nah kita bisa ceritakan itu. Atau teman-teman punya gairah apa? Senang main sport. Waktu saya muda dulu pernah ada semacam satu gerakan bahwa sport for Christ. Main futsal sama-sama, mainnya benar sama-sama, main olahraga. Ujungnya apa? Komsel. Saya bilang satu hal yang komsel apa? Jadi dia nggak dibawa ke gereja, cuma diajak ngomong-ngomong aja setelah. Orang habis futsal kan pasti capek kan? Minum, makan, ya sama-sama. Nah itu bisa dipakai. Saya mau sampaikan ini kenapa? Musik, seni, pendidikan, bisnis itu bisa menjadi alat kita untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kalau kita senangnya musik, pernah nggak teman-teman tahu? Saya nggak tahu teman-teman follow atau enggak. Ada yang tahu grup Petra? Band Petra ada yang tahu? Saya pernah putar ketika saya pulang kuliah, teman saya bilang, wih keren nih band. Hah? Keren. Ngerti nggak kamu bahasa Inggrisnya? Kagak, pokoknya musiknya enak. Oh ya lah, saya putar aja terus. Tahu? Petra itu band rohani. Petra kan istilahnya apa? Sesuatu batu karang teguh gitu ya.
Itu band rohani. Kalimatnya itu sebenarnya apa? Bagaimana kisah pertobatan, kisah pemulihan. Tapi karena musiknya senang, dia senang. Ya udah saya putar aja. Saya bilang ya minimal saya sedikit menanam lah ya, menabur sedikit lah. Minimal dia tahu gitu ya. Banyak band-band rohani yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi itu passion kita bisa pakai untuk menjadi senjata untuk menyampaikan pintu masuk kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, testimony. The story of how I began relation with Jesus. Ini baru masuk lebih rohani lagi ya. Sebelum kenal Tuhan, kenapa saya butuh Tuhan? Kenapa saya butuh keselamatan? Setelah saya kenal Tuhan bagaimana? Perbedaannya apa? Nah, yang tadi di IG Yesiis ini lebih ke sini. Kita disiapkan bagaimana kita kalau memang pada saatnya ditodong. Lu kan orang Kristen, ceritain dong. Nah, masuk yang nomor 3. Tapi kalau masih yang dekat-dekat 1 dan 2. Kita ceritakan bagaimana Tuhan tolong kita, itu nomor 1. Passion kita tentang musik, tentang art bisa. Lebih dalam lagi, good news. Ini lebih masuk ke Alkitab. Bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa, semua orang butuh diselamatkan, ada Tuhan Yesus. Ini rangkaiannya. Apakah teman-teman langsung masuk ke 3 dan 4? Tentu tidak, masuk dari 1 dulu. 1 dan 2 itu alat masuknya. Bisa dong kalau ngomongin tentang olahraga, tentang kegagalan, tentang pacar, dipuculin. Segala macam itu gampang lah ya. Tapi saya mau kasih satu bagan yang mungkin teman-teman pernah lihat atau tidak. Ini adalah rangkaian dari penginjilan sebenarnya. Teman-teman mungkin udah jalanin ini ya, saya boleh sedikit. Ini teman-teman mungkin udah jalanin. Mengalami penebusan, belajar Alkitab. Ini yang hijau ini adalah yang orang Kristen alami. Yang saya mau tekanin yang di bawah sini. Ini kalau plus ini berarti udah makin bener lah hidupnya ya. Kalau yang ini yang saya mau kasih tahu. Nah ini yang saya mau teman-teman belajar. Yang paling bawah itu yang paling jauh dari Tuhan. Makanya minus 12. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Bantu supaya dari minus 12 jadi 0. Baru dia kenal Tuhan. Di sini ada tiling evangelism. Tiling itu apa? Garap. Kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman pernah berkebun atau tidak. Yang pertama dilakuin apa? Tanahnya kan, dicangkul dulu kan, supaya gembur. Baru kemudian planting, tabur. Baru kemudian yang berikutnya wrapping, dituai. Proses ini, kalau teman-teman lihat, mungkin dia belum kenal Tuhan, mungkin dia bahkan ateis, agnostik segala macam. Kita bisa nabur. Naburnya dengan cerita yang tadi, bagaimana Tuhan tolong, bagaimana saya punya passion untuk bantu teman kita. Nah itu bisa seperti itu. Jadi saya mau sampaikan gini teman-teman bahwa ketika kita penginjilan itu nggak otomatis jangan langsung wah saya harus bikin dia bertobat. Tidak. Itu bagian Roh Kudus yang buat dia bertobat. Bagian kita adalah lihat dulu ya. Dia tahu bahwa ada Allah. Yang minus 7. Dia tahu ada Allah. 6. Dia mulai kenal ada kekristenan, ada konsep Kristen bahwa itu bisa kita kenalkan. Kalau misalnya dia minus 12, ini orang yang kapan kenal Tuhan, nggak merasa ada Tuhan. Kita bisa minimal kita naikin. Dengan cara apa? Cerita-cerita kita. Tentu bukan cerita kita, cerita Tuhan kolong kita, Tuhan pulihkan kehidupan kita. Saya mau sampaikan gini, kenapa teman-teman yang merupakan ujung tombak dari misi Allah, ada satu, kenapa ini nggak jalan? Nah ya ini, ada satu survei oleh Bilangan Research Center, banyak orang sering ambil. Ini dikumpulkan 4.095 anak muda, 54%-nya wanita, 45%-nya laki-laki dari 42 kota di Indonesia. Hasilnya apa? Ini yang saya mau teman-teman lihat. Orang pertama yang terutama untuk berkonsultasi ketika ada masalah. Paling atas ayah dan ibu. Yang kedua siapa? Sahabat dan teman. Teman-teman
rekan-rekan yang ada di sini, teman-teman adalah apa? Orang kedua yang kalau teman di sekolah, teman di kampus, teman kerja, punya masalah pasti ngomongnya kepada teman-teman. 25% laki-laki akan cerita ke teman-temannya, 31% perempuan akan cerita ke temannya. Siapkan diri teman-teman ketika teman-teman ada teman kuliah, teman sekolah, atau teman kerja, teman usaha, gua lagi punya masalah. Itu pintu masuknya. Saya punya masalah dengan keluarga saya, itu pintu masuknya. Kita pasang kuping kita, Roh Kudus akan kasih kesempatan bagaimana kita ngomong. Kenapa? Selain orang tua, nomor 2 adalah teman ketika orang susah. Apa pengaruh positif pertemanan? Kita lihat. Ketika kita berteman, 37% bilang semakin optimis, penuh harapan melihat masa depan. Itu kenapa? Karena temannya mensupport kita. Saya punya pertanyaan sama teman-teman. Apakah teman-teman pernah membantu rekan teman-teman, apakah di sekolah, di kampus, tempat kerja, tempat usaha, mereka jadi lebih optimis, lebih penuh harapan. Itu adalah pintunya. Awalnya dia mungkin punya masalah, punya kegagalan, tapi teman-teman bisa bantu dia, bisa semacam kayak menolong dia untuk keluar dari masalah dia. Itu baru masalah yang ada dunia. Kita bisa masuk step lagi apa? Tentang apa? Keselamatan. Dikatakan juga 36,5% berkata bahwa semakin jarang stres. Kenapa? Ada teman curhat. Itu gunanya teman-teman. Ada punya teman mau curhat, gak ada waktu, jangan bilang begitu. Oke, saya dengerin. Saya dengerin kamu, nanti saya punya cerita, kamu juga dengerin ya. Nah, di situ Tuhan Roh Kudus bisa bilang, kamu sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. 24% berkata kehidupan rohaniku makin kuat dan terus bertumbuh. Itu kenapa? Karena teman. 22,6% berkata nilai akademiku di sekolah, di perguruan tinggi meningkat. Kenapa? Karena teman. 22% bilang semakin mencintai Tuhan Yesus. 19% bilang hidupku lebih disiplin dan teratur karena teman. 16% aku memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Tadinya pulang malam, tugas nggak diselesaikan, makan kurang, sakit-sakitan. Teman saya ini perhatiin banget. Nah, itulah pertemanan. Dari situ saya mau sampaikan satu hal bahwa pendeta, hamba Tuhan nggak bisa melakukan penginjilan, masuk lebih dalam, tapi seorang teman bisa, seorang sahabat bisa. Makanya saya menemukan satu istilah yang cukup bagus. Nah ini, relationship. Saya lupa saya dapat dari mana, tapi ini satu singkatan cukup bagus yang buat teman-teman perlu lihat. Relationship itu kan hubungan. Dikatakan relationship itu apa isinya? Encouragement. Encouragement itu apa? Membantu orang, meneguhkan. Kalau dia sedih, kita buat dia sukacita. Kalau dia punya masalah, kita dengarkan. Teman itu apa juga? Laughter and celebration. Membawa sukacita dan perayaan. Teman ulang tahun jangan dilupakan. Nggak bisa kasih kue yang mahal, minimal kasih coklat. Acceptance, kita bisa terima apa adanya, itu bagian relationship. Transparansi, kita terbuka apa adanya. Involvement, kita terlibat dengan kehidupan dia. Kalau dia punya masalah, jangan kita tinggalkan, kita coba masuk. Kemudian spiritual growth. Intimacy, itu banyak ya, tapi saya mau sampaikan di sini. Penginjilan, kalau orang ketemu di jalan, susah masuk. Tapi dari pertemanan kita bisa. Kenapa? Karena pintunya bisa terbuka dengan banyak hal. Dan firman Tuhan tidak saya perpanjang, tapi saya rindu bahwa teman-teman tahu bahwa diri teman-teman adalah rekan sekerja Allah dalam misinya. Membuat orang yang tidak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Cara-caranya tadi saya sudah sampaikan, saya sudah bukakan. Teman-teman bisa lebih belajar lebih lanjut lagi. Kalau teman-teman lihat di IG Yes He Is. Atau nanti ada program gereja namanya Alpha Course. Nanti pengumumannya bisa belakangan, tapi saya mau sampaikan. Kita tidak mau
orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita yang ada sekitar kita tidak kenal Tuhan dan akhirnya dia masuk neraka. Jangan egois, mereka juga perlu. Firman Tuhan saya akhiri, saya undang pemusik, song leader, singer untuk maju ke depan. Saya rindu kita menyanyikan sebuah lagu. Sekarang waktunya, saya undang rekan-rekan semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh belajar bahwa misi dari Tuhan Yesus dilanjutkan pada misi kami. Kami mau mengambil peran untuk menjadi teman sekerja Tuhan Yesus. Kami mau menjadi tangan dan alat-Mu. Kami lihat banyak dari bagian teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin belum mengenal-Mu Tuhan. Roh Kudus, pakailah lidah, bibir kami, hati kami, kepekaan kami, supaya kami bisa menyampaikan kebenaran firman. Mungkin dengan hal yang sederhana, sehingga mereka mungkin mulai mengenal bahwa kasih-Mu bukan cuma buat kami yang udah selamat, tapi buat semua orang. Pakai kami Tuhan, tangan kami, mulut kami, mata kami, telinga kami, lidah kami, untuk menyampaikan kasih-Mu kepada orang lain. Ketika mereka punya masalah di keluarga, di sekolah, di kampus, tempat usaha, tempat kerja, pakai kami Tuhan. Karena kami tahu ketika Roh Kudus yang berbicara, teman-teman kami itu pasti akan dipulihkan. Dan mereka akan bersama-sama dengan kami di surga. Karena kami telah menyelesaikan tugas kami, menjalankan misi-Mu dalam dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini menjadi rema, pesan pribadi dalam kehidupan kami. Sehingga mulai hari Senin Tuhan, kami mulai melihat mana teman-teman kami yang belum mengenal-Mu. Mana teman-teman kami yang Kau taruh di dalam hati kami. Izinkan kami untuk selalu berdoa buat mereka, supaya mereka bisa mengenal Tuhan lewat kami. Memang tidak cepat Tuhan, tapi kami tahu prosesnya akan dimulai dari kami. Ketika kami berani membagikan hidup kami, membagikan bagaimana Engkau telah menolong kami, bagaimana Engkau telah menyelamatkan kami. Begitu juga Engkau merindukan supaya mereka juga dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.